Kenakan baju tahanan serta tangan di borgol, Fadel Badijah santai-santai saja. Tak tersirat ekspresi panik, malu, serta rasa bersalah. Fadel malah tersenyum seakan anggap biasa kasus hukum yang sedang menjerat dengan pasal perlindungan anak. Ia bahkan gelengkan kepala seakan menilai polisi salah menyeretnya ke penjara. Kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Kemudian dasar-dasar yang menjadi acuan kita yaitu dasar laporan polisi nomor LPB 2811 Romawi 11 2024 Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024. Kemudian waktu kejadian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan diamankan anak korban di rumah aman. Lanjut untuk TKP apartemen Lexington, oke? Ya, TKP, kemudian ada 2 TKP di Lexington dan apartemen Bintaro Parkview yang beralamat di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Lanjut korban, anak korban yang berinisial LM, perempuan 17 tahun. Lanjut kemudian kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka berinisial VAB, laki-laki berumur 20 tahun. Jadi korban kan ya banyak energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu. Soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Bukan cuma tersenyum serta gelengkan kepala, Fadel bahkan berkomat kamit serta tertawa kecil seakan membantah keterangan perihal kronologis kasus yang menjerat dirinya. Kesan yang ditampilkan Fadel bagai menyeratkan dirinya tak seperti yang disangkakan. Mungkinkah polisi memang salah tetapkan dirinya sebagai tersangka dengan beberapa alat bukti yang telah dikumpulkan? Kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor sebagai ibu kandung dari anak korban LM merasa dirugikan dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan itu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Saya dipeluknya erat, itu yang terkesan dari dia peluk. Saya bilang, Fadel, kamu yang kuat, siapa Om? Tolong bantu saya Om. Saya siap bersumpah atas nama apapun dan bersaksi bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut. Ya sudah, nanti saya dan tim akan berusaha membantu kamu maksimal. Tidak bersalahkah Fadel atas kasus dengan Laura, putri Nikita Mirzani sebagai korban itu? Entahlah. Yang pasti, Fadel seakan membantah kronologi kejadian ketika dibacakan, malah diam serbu bahasa ketika diminta untuk bicara. Dan Fadel pun terancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara, serta paling tinggi 15 tahun penjara. Fadel yang mau disampaikan nggak, Fadel? Satu kata, 2 kata, Bu, mungkin. Fadel yang mau disampaikan nggak? Sampaikan aja, Del. Mungkin satu kalinya senyumnya aja mengundang, mengandung banyak makna deh. Yang sampaikan 1-2 kata gitu.
terlihat ada kekecewaan dari wajah Fadel. Cukup ya. Ada lagi. Satu dua kata dari Fadel. Satu dua kata dari Fadel. Ancaman paling singkat 5 tahun, paling tinggi 15 tahun. Pasalnya Bu, Pasalnya 76D, Junto 81 ayat 1. Ya. Iya dari Fadel Bu, sepatah dua kata. Bu. Terus senyumannya mengandung banyak makna tuh Bu. Artinya dari Fadel ini Fadel udah begini, berarti Fadel sudah. Oke ya. Gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu, ya nanti lihat aja lah. Gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian. Jangan dikira Fadel tersangka dan ditahan ini segala-galanya kemenangan buat NM. Bukan. Jangan salah. Bisa jadi serangan balik. Apa itu? Poinnya, kalau dia hamil Loli, mudah-mudahan Loli dengar ini, Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Senyum Fadel serta tingkahnya yang terkesan tidak ada penyesalan serta rasa diri benar menyeratkan ada sisi pongah serta anggap kasus yang menjeratnya biasa-biasa saja. Bahkan sebelum diborgol, Fadel sempat berjoget ria serta menyindir Nikita Mirzani. Aduh ya Allah. Well, gua selalu di sini. Gua nggak kemana-mana. Kita bakal bertemu lagi. Buat di kita ada. Buat di kita Mirzani ada. Oh, ibunya Baran. Iya. Sekarang ibunya udah punya pacar. Belum. Ya, bagus ya. Sama gua nanti ibunya. Iya. Ya. Kan Loli punya pacar baru. Ya kan? Gua sama ibunya berarti. Ya kan? Dan mungkinkah ucapan Alhamdulillah yang tak sengaja dikatakan Fadel sebelum ditahan kala dengar Loli punya pacar baru menyeratkan dirinya bakal terbebas dari sangkaan yang dituduhkan terkait kasus yang menjerat dirinya? Oh, Fadel dia punya pacar baru. Alhamdulillah. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah karena dia bahagia. Tapi kan ini belum ada kebenarannya. Itu alhamdulillah. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, dia secara sadar mengetahui bahwa itu yang dia lakukan dan dia melakukan sendiri. Meskipun Fadel tahu misalnya, bisa saja Fadel melarang, tapi dia tidak mau dia melakukannya. Maka mereka harus buktikan itu janinnya siapa. Gak boleh dengan pengakuan sepihak merubah keterangan terus menganggap dia benar, gak bisa. Mungkin untuk orang tua yang sudah pernah melahirkan, punya anak, single parent, tahulah perjuangan seorang ibu single parent ya. Terima kasih buat penikmat sosial media, ibu-ibu di luar sana yang sudah support dan selalu mendukung saya. Terima kasih banyak sudah buang waktu untuk saya ya. Semoga kita bisa saling menguatkan, gitu kan ya. Namanya berjuang untuk anak, mau anak bagaimanapun, namanya darah daging sendiri pasti akan diperjuangkan. Ya, betul sekali ya. Kan sudah diselidiki oleh tim penyidik dari pihak Polri yang dimana akhirnya sekarang status Fadel sudah naik nih jadi tersangka. Tapi ya, Fadel is being Fadel gitu ya. Walaupun sekarang sudah memakai baju orange, tetap senyum sumringah ada di situ. Seperti tidak ada beban ya. Tapi kan semuanya akan dibuktikan di pengadilan nanti. Dengan saksi, alat bukti, dan lain-lain. Apakah Fadel bersalah atau tidak nanti kita akan tunggu ya. Nah, mungkin nanti kalau di dalam sel mungkin bisa ngajakin temennya ya kan, joget-joget juga biar nggak berasa kan nanti hukumannya. Tapi ya udah kita ucapkan juga mungkin selamat kepada Kak Nikita Mirzani gitu ya, yang mungkin akhirnya lega gitu putusan dari kepolisian seperti itu ya. Akhirnya sudah naik dalam tersangka sekarang statusnya.